1 Mei 2015, sebuah helikopter tempur Cougar milik militer terbang rendah. Di dalamnya membawa pasukan elit dengan misi satu tujuan, menangkap hantu. Namun, di tengah hutan Jalisco, sebuah roket RPG meluncur menghantam baling-balingnya. Helikopter itu jatuh, meledak, dan membunuh 9 aparat negara. Dunia terkejut. Siapa orang yang berani menyatakan perang terbuka pada negara? Dia adalah Nemesio Oseguera Cervantes. Dunia mengenalnya sebagai El Mencho, pria yang mengubah kartel pecundang menjadi mesin pembunuh paling ditakuti di bumi, CGNG. Dan hari ini, kita akan membahas akhir dari pelarian yang berdarah. Known as El Mencho, he was one of the most wanted men in both Mexico and the United States. Claudia Sheinbaum has been under increasing. Melissa Don is near the border tonight. Tanggal 22 Februari 2026, Angkatan Bersenjata Meksiko akhirnya berhasil menumbangkan El Mencho, sang raja kartel paling dicari selama bertahun-tahun. Operasi ini merupakan hasil kerjasama intelijen tingkat tinggi antara militer Meksiko dan otoritas Amerika Serikat. El Mencho terlacak bukan karena komunikasi digital atau melalui penyusup, melainkan melalui sang kekasih. Intelijen berhasil melacak pertemuan rahasia wanita tersebut dengan sang bos kartel di sebuah villa di wilayah pegunungan Tapala, Jalisco. Pasukan khusus Meksiko melakukan penggerebekan pada waktu subuh. Terjadi baku tembak sengit di mana pengawal El Mencho sempat melakukan perlawanan hebat, bahkan memaksa helikopter militer mendarat darurat, mengingatkan pada insiden 2015 saat kartel ini berhasil menembak jatuh helikopter tentara. Mengapa Amerika terlibat dalam perburuan El Mencho? Bahkan, Amerika menjanjikan hadiah yang sangat fantastis, uang sebesar $15 juta atau lebih dari 250 miliar rupiah, hanya untuk siapapun yang memberikan informasi terkait keberadaan El Mencho. Angka itu menunjukkan betapa berbahayanya El Mencho. Itu berarti ia bukanlah buronan biasa. Pengaruhnya begitu besar hingga mengancam keamanan masyarakat di suatu negara, bahkan seluruh dunia. Amerika menghargainya $15 juta. Meksiko menurunkan pasukan khusus untuk melumpuhkannya. Bahkan satu helikopter militer pernah ditembak jatuh, dan puluhan tentara menjadi korban tewas oleh El Mencho. Lalu, siapa El Mencho sebenarnya? Mengapa dia begitu kuat? Dan bagaimana ia membangun kerajaannya? El Mencho lahir bukanlah sebagai penerus bos kartel, atau lahir dari keluarga kelompok kartel. Nemesio Oseguera Cervantes lahir pada 17 Juli 1966 di sebuah desa kecil bernama Narango de Xila, Michoacan. Sebuah tempat di mana kemiskinan adalah sebuah hal yang pasti. Saat usianya 10 tahun, El Mencho kecil harus putus sekolah karena terkendala biaya. Ia terpaksa bekerja di ladang alpukat untuk membantu orang tuanya menyambung nyawa. Tapi, tanah Michoacan tidak hanya menumbuhkan alpukat. Tanah itu juga menumbuhkan ambisi gelap. El Mencho muda menyadari bahwa bekerja di ladang hanya akan membuatnya mati dalam kemiskinan. Disinilah langkah kaki pertamanya menuju dunia gelap dimulai. Di usia 14 tahun, El Mencho nekat menyeberang secara ilegal ke Amerika Serikat. Dia mendarat di California dan Francisco. Di sana, dia tidak menjadi buruh bangunan atau pelayan restoran. Dia memilih jalur cepat, menjadi penjaga ladang ganja dan pengedar kecil-kecilan. Tahun 1986, dia ditangkap pertama kali di Amerika karena kepemilikan senjata dan narkoba. Namun, itu tidak membuatnya kapok. Puncaknya adalah di tahun 1992, ketika dia dan saudaranya ditangkap di DEA karena menjual heroin kepada agen yang menyamar. El Mencho divonis penjara dan akhirnya dideportasi kembali ke Meksiko pada tahun 1997. Amerika membuangnya, tapi Meksiko justru menyambutnya dengan peluang baru yang jauh lebih mengerikan. Siapa sangka, pria yang paling diburu di DEA ini pernah bersumpah untuk menegakkan hukum. Setelah dideportasi, El Mencho sempat bekerja sebagai polisi di negara bagian Jalisco. Namun, di Meksiko saat itu, garis antara polisi dan kartel sangatlah tipis. Tapi kok bisa mantan napi jadi polisi? Tapi itu dulu. Nemesio menggunakan lencana polisinya sebagai kedok. Sambil bertugas, dia menjalin hubungan dengan kartel Milenio, kelompok yang dipimpin oleh keluarga istrinya, Rosalinda González Valencia. Dia belajar tentang logistik, cara menyuap pejabat, dan cara mengamankan jalur pengiriman. El Mencho bukan lagi menjadi kurir, dia mulai menjadi arsitek kejahatan.
Catatan resmi kepolisian menunjukkan El Mencho tidak bertahan lama sebagai polisi, yaitu antara tahun 1998 hingga akhir tahun 2000. Dia berhenti jadi polisi bukan karena dipecat, tapi karena dia sudah mempelajari semua kelemahan militer dan kepolisian Meksiko. Sekeluarnya dari kepolisian, El Mencho kemudian masuk sepenuhnya ke dalam kartel Milenio. Di sana, dia bukan lagi sebagai anggota. Berkat pengalamannya di kepolisian, dia tahu persis bagaimana aparat berpikir, bagaimana mereka bergerak, dan di mana titik lemah mereka. Bakat ini membuatnya cepat naik pangkat menjadi kepala keamanan bagi bos besar saat itu, Nacho Coronel. Namun di saat El Mencho membangun kekuasaan, sebuah ancaman mengerikan muncul dari timur Meksiko. Kelompok bernama Los Zetas, dibentuk oleh mantan pasukan elit militer yang membelot menjadi kartel, mulai masuk ke wilayah Jalisco. Zetas dikenal sangat haus darah. Mereka membenggal, membakar, dan meneror siapa saja. Jalisco berada di ambang kehancuran. Disinilah El Mencho mengambil langkah yang akan mengubah sejarah Meksiko selamanya. Atas restu dari kartel Sinaloa, dia membentuk sebuah unit elit rahasia, Los Mata Zetas, yang memiliki arti sang pembantai Zetas. Tugas mereka hanya satu, habisi setiap anggota Zetas yang berani menginjak kaki di tanah mereka. Dan inilah cikal bakal terbentuknya CGNG. September 2011, di tengah hiruk-pikuk kota pelabuhan Veracruz, tepatnya di wilayah Boca del Rio, sebuah pemandangan layaknya film horor tersaji di depan mata publik. Di bawah jembatan layang, di tengah jalan raya yang sibuk saat makan siang, dua truk kontainer berhenti dan menurunkan muatannya. Namun muatan itu bukanlah barang dagangan. Di sana, terletak 35 mayat laki-laki dan perempuan yang bertumpuk begitu saja di aspal panas. Tubuh-tubuh itu penuh luka penyiksaan dan tangan terikat ke belakang. Di samping tumpukan mayat itu, sebuah spanduk besar ditinggalkan. Isinya adalah peringatan keras bagi kelompok yang menamakan diri mereka Los Mata Zetas. Mereka menuliskan, "Jangan memeras, jangan menculik. Rakyat Veracruz, kami tidak akan membiarkan Zetas menyentuh kalian." Tapi rupanya aksi ini adalah strategi humas atau hubungan masyarakat yang sangat gelap dari El Mencho. Dengan membuang 35 mayat itu, El Mencho sedang memainkan peran sebagai hakim jalanan. Dia ingin rakyat percaya bahwa Los Mata Zetas adalah pahlawan yang datang untuk menghabisi Los Zetas yang kejam. Namun di balik layar, El Mencho sebenarnya sedang melakukan pembersihan jalur distribusi. Veracruz adalah pelabuhan strategis. Siapapun yang menguasai Veracruz, dia akan menguasai pintu masuk narkoba dari Amerika Selatan dan Karibia. El Mencho tidak sedang menyelamatkan rakyat, dia sedang membasmi kompetitor bisnisnya. Pemerintah Meksiko awalnya sempat tertipu, atau bahkan mungkin memang sengaja tutup mata. Beberapa pejabat bahkan menyebut mayat-mayat itu semua adalah penjahat, seolah-olah membenarkan aksi Los Mata Zetas. Aksi di Veracruz ini menjadi bukti bahwa El Mencho telah menciptakan monster baru. Kelompok Mata Zetas yang awalnya hanyalah kelompok kecil, kini telah berevolusi menjadi tentara bayaran yang mampu melakukan operasi berskala besar di tengah kota, tanpa rasa takut sedikit pun terhadap hukum. Namun di balik pembantaian ini, El Mencho sebenarnya bukan sedang bekerja untuk kartel Sinaloa, melainkan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Dia sebenarnya sedang berkhianat pada Sinaloa yang kala itu tengah dilanda perang saudara akibat kekosongan kursi kekuasaan. Karena tak lama setelah peristiwa itu, Los Mata Zetas secara resmi berubah nama menjadi CGNG dan melepaskan diri dari Sinaloa. Untuk memahami semua ini, kita akan mundur lagi ke tahun 2010. Pada bulan Juli tahun 2010, militer berhasil mengendus lokasi persembunyian Nacho Coronel di Guadalajara, yang kemudian dilakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan itu, Nacho tewas akibat dihujani peluru tajam militer setelah terjadi baku tembak sengit. Setelah kematian Nacho, terjadi kekosongan kekuasaan. Kartel Milenio, organisasi yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan di Jalisco, pecah menjadi dua faksi yang saling membenci. Di satu sisi, ada faksi La Resistencia. Mereka adalah para loyalis yang ingin tetap setia pada jalur lama, tetap tunduk pada perintah El Chapo dan Sinaloa. Namun di sisi lain, muncul faksi pemberontak yang dipimpin oleh sang komandan lapangan Los Mata Zetas, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El Mencho tidak mau lagi menjadi bawahan. Dia merasa dialah yang selama ini berdarah-darah di lapangan menjaga wilayah, sementara para bos besar di Sinaloa hanya duduk manis menikmati hasilnya. Perang saudara pun pecah belah. Jalanan Jalisco yang indah berubah menjadi labirin kematian. La Resistencia menuduh El Mencho sebagai pengkhianat.
Muncul desas-desus gelap yang beredar bahwa El Mencoah yang membocorkan lokasi Nacho Coronel di Padang Militer agar dia bisa naik tahta lebih cepat. Balas dendam menjadi bahan bakar utama. Bom mobil mulai meledak, penculikan terjadi di siang bolong, dan eksekusi keji menjadi pesan harian. El Mencho menggunakan pasukan elitnya, Los Matazetas, untuk menghancurkan setiap jengkal perlawanan dari mantan saudara-saudaranya sendiri. Dan inilah momen di mana El Mencho membuktikan bahwa dia bukan sekedar pengedar. Dia adalah ahli strategi yang dingin. Dia memburu anggota La Resistencia hingga ke akar-akarnya, membersihkan jalan bagi faksi barunya untuk berkuasa mutlak. Dan tepat sebelum dia memproklamasikan generasi baru, dia butuh satu aksi besar yang akan membungkam semua keraguan terhadap kekuatannya. Dan aksi itu terjadi di Jalan Raya Boca del Rio, Veracruz, pembantaian terhadap anggota Zetas. Setelah berhasil berdiri di atas kaki sendiri, El Mencho tidak ingin CJNG hanya jadi sekedar geng narkoboy biasa. Dia ingin membangun sebuah kekaisaran yang jalannya rapi, seperti perusahaan besar, tetapi punya kekuatan seperti tentara negara. Strategi pertamanya, kekuatan dan kekejaman. El Mencho tidak suka lama-lama negosiasi. Prinsipnya sederhana, gabung dengan saya atau kalian habis. Dalam waktu singkat, CJNG menyebar ke hampir seluruh Meksiko. Mereka menguasai 28 dari 32 negara bagian dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Mereka datang ke wilayah baru bukan dengan mengetuk pintu, tetapi dengan mendobraknya menggunakan senjata berat. Namun, apa yang membuat CJNG benar-benar ditakuti adalah pasukannya. Bayangkan, mereka punya pasukan khusus bernama Grupo Elite. Ini bukan preman pasar yang pakai kaos oblong. Mereka adalah pasukan yang dilatih layaknya tentara profesional. Mereka pakai seragam loreng, rompi dan helm anti peluru, alat komunikasi canggih, bahkan mereka memiliki kendaraan tank baja hasil rakitan sendiri. Di garasi-garasi rahasia di pelosok Jalisco, mekanik-mekanik terbaik kartel bekerja siang malam mengubah truk komersial menjadi benteng berjalan yang mereka sebut monstrous. Truk seperti Ford F-150 atau truk kargo 10 roda, yang seluruh bodinya dilapisi plat baja setebal 1 hingga 2 inci. Kaca depannya diganti dengan celah sempit yang hanya cukup untuk melihat jaan. Di bagian atap, terdapat kubah putar yang bisa dipasangi senapan mesin Browning kaliber 50. Kendaraan itu tahan terhadap peluru kaliber standar tentara, bahkan ledakan granat tangan. El Mencho menggunakan monstrous ini untuk membelah barikade polisi dan menerjang masuk ke wilayah musuh seperti kavaleri abad pertengahan yang modern dan mematikan. Namun, kreativitas gelap CJNG tidak berhenti di darat. Mereka adalah pionir dalam penggunaan drone peledak. Dengan model drone komersial yang bisa dibeli siapa saja di toko elektronik, mereka memodifikasinya dengan kait pelepasan beban. Mereka mengisi plastik dengan bahan peledak C4 dan paku tajam sebagai fragmen. Dari jarak berkilo-kilometer, pilot drone kartel bisa menjatuhkan bom ini di atas atap mobil polisi atau kerumunan musuh. Sedangkan untuk senjata perorangan, standar minimal anggota Grupo Elite adalah senapan serbu AR-15 atau AK-47 yang sudah dimodifikasi dengan peluncur granat di bawah larasnya. Tapi, bintang tamu di setiap pertempuran mereka adalah Barrett M82. Ini adalah senapan anti-material yang bisa menembus blok mesin mobil dari jarak 1,5 km. Di tangan penembak G2 El Mencho, senjata ini digunakan untuk menghentikan konvoi militer dengan sekali tembak ke arah mesin truk paling depan. Jangan lupakan juga perlengkapan taktisnya. Mereka menggunakan helm balistik tingkat tinggi, rompi anti-peluru plate carrier, hingga teropong malam yang biasanya dimiliki oleh pasukan khusus. El Mencho tidak hanya memberi mereka senjata, dia memberi mereka identitas sebagai tentara sejati, yang membuat loyalitas mereka menjadi sangat buta dan berbahaya. Lalu, dari mana uangnya untuk membiayai semua senjata mahal itu? El Mencho sangat cerdas. Dia tahu kalau cuma jualan narkoboy tradisional itu sangat beresiko. Maka ia melakukan diversifikasi bisnis. Istilah kerennya nggak naruh telur di satu keranjang. Pertama, dia jadi raja narkoboy sintetis. Dia menguasai pelabuhan untuk mendatangkan bahan kimia dari Asia, lalu memasaknya menjadi fentanyl yang harganya selangit. Tapi tidak berhenti di situ. CJNG juga mencuri minyak dari pipa negara untuk dijual lagi. Bahkan mereka memeras petani alpukat. Setiap buah alpukat yang kalian makan mungkin saja ada pajak yang masuk ke kantong El Mencho.
El Mencho menjalankan kartelnya seperti waralaba atau franchise. Dia tidak mengatur semuanya sendirian. Dia menunjuk bos-bos kecil di tiap daerah dan memberi mereka modal dan senjata. Tugas mereka cuma dua, setor keuntungan dan jaga wilayah. Sistem ini membuat CGNG sangat sulit dihancurkan. Kenapa? Karena kalau satu bos ditangkap, bos di daerah lain tetap bisa jalan seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu bagaimana fentanyl bisa masuk ke Amerika? El Mencho membangun jalur distribusi yang sangat rapi. Dia tidak hanya melempar barang di perbatasan. Anggota CGNG menyusup dan tinggal di kota-kota besar Amerika. Mereka membangun gudang-gudang rahasia di Los Angeles hingga New York, menjadikan kota-kota itu sebagai pusat grosir narkoboy mereka. Fentanyl yang dikirim El Mencho telah menciptakan krisis kesehatan terparah dalam sejarah Amerika. Setiap tahun, lebih dari 100.000 warga Amerika tewas karena overdosis. Bagi Amerika, El Mencho bukan lagi pengedar. Dia adalah pemasok utama dari senjata pemusnah massal yang tidak terlihat. Itulah mengapa DEA menaruh harga fantastis untuk El Mencho. Lalu, apa itu fentanyl? Di dunia gelap narkotika, ada sebuah heroin yang terlihat seperti mainan anak-anak. Itulah fentanyl. Zat ini bukan berasal dari tanaman. Dia lahir dari laboratorium kimia, murni buatan manusia, dan dirancang untuk satu hal, kekuatan yang menghancurkan. Fentanyl 50 kali lebih kuat dari heroin dan 100 kali lebih kuat dari morfin. Untuk membunuh pria dewasa berbadan besar, cukup 2 mg atau hanya sebesar 2 butir garam dapur. Zat ini tidak berbau dan tidak berasa. Para pengedar sering mencampurnya ke dalam pil palsu yang terlihat seperti obat tidur atau bahkan permen berwarna-warni yang disebut rainbow fentanyl. Lihatlah pemandangan besar di kota-kota besar Amerika sekarang. Jalanan penuh dengan orang-orang yang tampak seperti zombie. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri. Ini bukan karena serangan virus. Ini adalah hasil dari racun yang diselundupkan oleh organisasi El Mencho. Amerika memburu El Mencho bukan karena dia seorang kriminal, tapi karena dia adalah pemasok utama dari senjata pemusnah massal yang tidak terlihat ini. Fentanyl sebenarnya digunakan dalam medis. Ia adalah obat pereda nyeri atau analgetik golongan opioid yang sah secara medis. Fungsinya digunakan di rumah sakit untuk pasien kanker stadium akhir atau pasien yang baru saja menjalani operasi. Lalu apakah El Mencho menjual fentanyl secara utuh atau murni? Jawabannya tidak. Jadi, kartel mencampur fentanyl ke dalam heroin atau pil palsu, karena fentanyl sangat murah dan sangat kuat. Sedikit saja campuran fentanyl bisa membuat narkoboy kualitas rendah terasa sangat nendang. Tapi sedikit saja ada kesalahan takaran dosis, dampaknya langsung mematikan. Karena dibuat di laboratorium dalam hutan tanpa timbangan yang akurat, satu pil mungkin aman, tapi pil berikutnya bisa mengandung dosis mematikan. Inilah yang menyebabkan kematian massal di Amerika. Fentanyl adalah obat yang seharusnya menyelamatkan orang dari rasa sakit luar biasa, tapi di tangan El Mencho, obat itu dimodifikasi menjadi malaikat maut yang membunuh tanpa suara.